Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan perpajakan dari pajak pertambahan nilai berpotensi hilang 75 triliun. Hal tersebut akibat penundaan kenaikan tarif PPN 12% untuk barang dan jasa pada umumnya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan pihaknya bakal mencari sumber-sumber penerimaan lain, salah satunya melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Apakah penghapusan PPN 12% akan memberikan dampak negatif pada APBN atau ada alternatif pendapatan negara yang lebih adil? Apakah sistem pajak dalam fikih Islam dapat diimplementasikan di Indonesia? Dan apakah model pajak dalam Islam masih relevan dengan kondisi modern yang berlaku di seluruh dunia saat ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta, Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi adanya bisa jadi dalam tanda kutip penyesalan gitu ya. Kenapa PPN 12% ini ditunda? Nah, ini jadi berpotensi kehilangan pendapatan 75 triliun. Menurut Anda apakah penghapusan PPN, bukan penghapusan berarti ya Bung Hatta, penundaan PPN 12% ini akan memberikan dampak negatif pada APBN atau ada alternatif pendapatan negara yang lebih adil, Bung? Iya, dampak negatif dalam artian yang tadi, yang seharusnya bertambah 75, iya ya. Jadi nggak jadi tuh tambah 75, karena yang naik hanya untuk barang mewah. Nah, barang mewah yang selama ini dikenakan PPNBM, pajak. Nah, eh, itu kalau dibatasi dari barang mewah, penerimaan bertambah disebutkan hanya 3,5 triliun ya, 3,5. Jauh banget ya, kan ya, potensi sampai 75. Namun sebenarnya eh, kita harus melihat lebih jauh, misalnya yang dari 10 naik 11% bulan April 2022. April 2022 itu yang tadinya 10 naik 11%, naik 1%. Nah, itu data yang kami lihat. Ini data dari Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. PPN 2022 kan itu mulainya dari 10 ke 11 itu bulan April. Nah, PPN dalam satu tahun itu 2022 itu memang secara nominal kenaikannya jadi 143 triliun, naik drastis, naik 143 triliun, atau persentasenya naik 26,5%, 26,5% dibandingkan tahun 2002. Jadi, bagaimana dengan tahun 2023? Memang ada kenaikannya, turun ya. Secara nominal turun, hanya naik 76 triliun. Di tahun 2023 itu naik 76 triliun. Secara persentasenya 11,1%. Namun, nah, di situ saja sebenarnya. Kalau memang pemerintah alasannya ingin mencari 70 triliun itu udah naik. Gitu ya, tahun 2023 naik tuh, naik 76 triliun kok. Kenapa tidak yang 1% itu saja dulu? Kenapa tidak 1% itu saja dulu yang dipakai untuk uh, akan bergizi gratis NBG. Di 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 tahun 2022 itu bahkan naik 103,5 triliun, 0,9 triliun, tergelapan 144. Itu PPN 11% loh. Naiknya segitu rupa, 26,5% tahun 2022, 2023
2023 naik 11,1%. Udahlah, PPN yang naik 1% itu yang kemudian dikhususkan untuk makanan bergizi gratis. Kan harusnya logikanya kalau memang untuk ingin membela agar masyarakat tidak terbebani kembali dengan pajak yang seperti itu, apa yang ada itu saja dulu sudah stop. Dinaikkan, oh ini karena undang-undang ternyata. Kalau undang-undang kan kalau memang itu yakin bahwa itu adalah memberatkan masyarakat, menambah beban masyarakat, ya sudah, undang-undang ini kan dibatalkan, ya itu ada perpu kan katanya begitu tuh. Kan pemerintah kalau ada keperluan apa kan tinggal di perpu, katanya dihapus tuh, ganti undang-undang, gampang. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Nah, artinya ini secara berpikir teknis di permukaan saja gitu ya, itu sih bisa ya gitu, makanan bergizi gratis itu ada duitnya, tinggal tadi diprioritaskan. Oh, 1%, pertambahan 1% yang 2022 yang lalu ya sudah, itu ditambahkan untuk diberikan untuk makan bergizi gratis. Masalahnya kemudian ada belanja lain, ada pengeluaran lain, ada revenue expenditure yang itu kemudian membebani APBN kita. Ini yang jadi masalah. Ya, kenaikan 1% PPN tadi itu yang tahun dua di bulan April itu nggak cukup, cok, nggak cukup. Kenapa? Karena ada expenditure, ada belanja lain yang membebani negara itu. Tidak lain tidak bukan ada utang, tidak lain tidak bukan 2025 ini kita itu bayar bunga 452,8 triliun itu di data keuangan APBN 2025. 552,8 triliun itu bayar bunga, bayar pokok utang dalam satu tahun yang tercatat di statistik utang Republik Indonesia di kuartal ketiga, posisi di kuartal ketiga. Utang publik yang harus dibayar itu adalah 823 triliun dalam satu tahun ke depan. Dari kuartal ketiga 2024, 823 triliun. Kalau kita jumlahkan itu bunga dengan utang, pokok utang itu total 1.375 triliun pokok dan utang dalam satu tahun. Nah, angka ini itu adalah 45,8% dari apa? 45,8% dari pendapatan negara tahun 2025. Jadi nyaris 50 triliun, 50% itu habis hanya untuk 50% pendapatan negara yang 3.005 triliun itu APBN 2000. Itu habis untuk bayar utang aja tuh, bunga plus pokok. Kan APBN 2025 ini kan pecah rekor ya. Yang rekor di angka 3.000 triliun. 50%-nya harus itu hanya untuk bayar bunga plus. Inilah yang kemudian membebani APBN kita. Jadi seolah kemudian PPN yang 1% naik di bulan April kemarin itu tidak cukup. Ini artinya ada belanja yang memang apa itu? Tersebut. Nah, jadi eh, apa disinilah penting prioritas ya. Kalau kita masih permukaan, prioritas belanja. Ya, saya kembalikan ke Mas Andi. Baik, yang tadi juga telah Anda paparkan, namun juga ada kabar yang memberitakan bahwa target pajak meleset gitu ya, Bung, dari perkiraan seharusnya, serta juga ada kabar tahun ini bahkan bulan ini ya, Bung Hatta, bisa nanti ditambahkan
pemerintah kita menambah utang kembali kurang lebih 700 triliun ya Bung Hatta, atau 700 miliar ya, itu 700 triliun. Nah, itu luar 700 biasa ya. triliun. Ya, 700 triliun. Dan juga tadi pernyataan dari DJP akan mencarikan alternatif pendapatan. Lantas, kalau zakat dan pajak dalam fikih Islam dapat diimplementasikan di Indonesia, apakah memungkinkan Bung Hatta dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta ekonomi saat ini menjadi alternatif gitu Bung Hatta? Ya, 2025 ini kita ngambil utang netonya. Kita ngambil utang netonya itu 775,9 triliun. Kenapa sih ada neto? Jadi gini, kita itu ngambil utang 1.000 triliun. Nah, bayar utang tahun ini 300 triliun gitu. Nah, netonya yang tersisa bersihnya adalah 700 triliun, kira-kira gitu. Nah, sebenarnya kita ngambil utang tahun ini lebih dari itu. Nah, ini yang tercatat misalnya tahun 2025. Nah, pembiayaan utang neto bersihnya itu adalah 775,9 triliun tahun 2025. Nah, kalau kita lihat data yang lain, ya, tahun 2024 ini misalnya. Tahun 2024 ini, surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah, surat berharga negara yang diterbitkan oleh itu sampai bulan November, Oktober, ya, sampai dengan bulan Oktober, November ya, sampai dengan November, itu 1.080 triliun, 80 triliun surat berharga negara yang diterbit. Itu utang. Tapi kenapa angka real anunya yang disampaikan 700 itu netonya. Netonya. Jadi sebenarnya utangnya sampai 1.000 triliun. Dan angka ini, angka pengambilan utang tahun 2024 ini, itu melebihi angka tahun 2022. Melebihi angka tahun 2022. Yang jadi pertanyaan adalah kegentingan Pak. Situasi kondisi genting yang seperti apa. Sehingga kemudian pemerintah menerbitkan surat berharga negara lebih tinggi daripada tahun 2022 yang notabene ketika itu adalah pandemi. Situasi genting. Tidak lain tidak bukan ini adalah berkaitan dengan bayar pokok maupun bunga. Itulah begitu eh, begitu membebaninya sampai hampir 50% pendapatan negara kita habis itu. Ini sudah menduga dari awal nih, ketika awal pandemi gitu ya. Eh, Pandemi ini nanti ujungnya itu akan menyebabkan perpindahan beban, beban yang ditanggung oleh masyarakat dan swasta itu ditanggung oleh utang negara, diobatin dengan utang negara. Cuma masalahnya kemudian utang negara ini sumbernya dibayar pakai. Jadi eh, krisis ekonomi di tahun 2020 ke atas setelah pandemi itu di-tackling dengan apa? Di-tackling dengan, nah ujungnya sekarang. Ya, permasalahannya ya sekarang akhirnya. Jadi itu hanya menunda krisis ekonomi lebih lebih dalam, mencegah krisis ekonomi lebih dalam. Tetapi kemudian itu hanya mencegah pada saat itu. Di kemudian harinya kita harus menunggu. Nah ini adalah efek, salah satu efek dari eh, apa pandemi yang ya pandemi tahun 2020 ke atas, termasuk ugal-ugalan utangnya Jokowi, ugal-ugalan utangnya Jokowi. Bayangkan kita tahun 2015 sampai 2023 berapa utang yang diterbitkan, surat berharga negara yang diterbitkan 8.000 triliun, surat berharga negara yang diterbitkan itu tembus 8.000 triliun 2020 sampai 2023.
ini eh, apa? Ya inilah yang kemudian berbani. Nah kalau kemudian jadi ditanyakan bagaimana dengan konsep Islam tadi ya, seperti apa tadi? Pajak atau zakat tadi ya? Iya. Eh, Bicara APBN itu kan bicara tentang sumber dan pendapatan dan belanja negara. Eh, Memang kalau di dalam fiskal yang kapitalistik yang seperti sekarang kapitalisme itu memang eh, sumber utama pendapatan negara revenue-nya adalah pajak. 80% APBN kita itu sumbernya adalah adapun sumber daya alam itu semakin kecil ya porsinya rasio. Eh, Bagaimana dengan zakat? Yang perlu kita dudukan dulu adalah zakat itu yang pertama adalah eh, pengeluaran harta, pengeluaran harta dari seorang muslim yang aset atau harta yang sudah mencapai nisab dan haul itu zakat. Dari sisi penerima itu juga terbatas. Ada ada apa, ketentuan, tidak boleh sembarangan. Nah, hal inilah yang kemudian ketika zakat itu dijadikan sumber pendapat fiskal yang kapitalistik, itu tidak nyambung gitu. Kenapa? Secara ketentuan sumber hukumnya zakat itu adalah Quran. Sementara fiskal kapitalistik ini hanya bicara tentang manfaat. Maka dikhawatirkan nanti dari sisi pendapatan maupun dari sisi dari sisi di apa pihak yang membayar zakat dengan pihak yang menerima zakat itu dia khawatirkan nanti salah sasaran. Makanya muncul ada istilah pajak zakat eh, zakat profesi. Zakat profesi itu kan tidak ada dalilnya kecuali dalil masalah mursalah yang itu kedudukannya dalam sistem hukum Islam itu kedudukan hukumnya adalah lemah. Nah itu zakat profesi kedudukannya lemah. Nah begitu pula dari sisi penerima itu kemudian akhirnya menyalahi ketentuan syariat, ya, menyalahi ketentuan hukum syariat. Ya. Akhirnya apa? Dibuatlah kemudian itu dana zakat kemudian dibuatlah zakat produktif. Nggak ada itu logika zakat produktif. Ya. Zakat yang sudah dikumpulkan dibuatkan mall gitu ya. Dari mall itu kemudian atau dibuatkan toko kelontongan, dari hasil toko kelontongan tadi kemudian akan diberikan kepada fakir miskin. Nggak bisa itu. Jadi eh, itu kalau kita mengadopsi zakat ya. Jadi sistem fiskal APBN yang kapitalistik itu ketika dia mengadopsi zakat maka akan berpotensi menyalahi ketentuan kaedah hukum-hukum syariat. Nah, itu karena memang ketika kita bicara sistem ekonomi maka ada tiga komponen di dalam. Yang pertama aturan. Kan bicara ekonomi berarti apa? Bicara pengaturan ekonomi, mengelola ekonomi dengan pengaturan-pengaturan aturan main dari mana itu. Nah, aturan main ini bersumber dari mana? Kapitalistik, komunis, Islam, syariah. Ini sumber aturannya itu beda, asas dan sumbernya itu beda. Bagaimana metode menghasilkan aturan main itu berbeda. Nah, itu satu. Yang kedua, bicara ekonomi, kita bicara tentang perilaku-perilaku ekonomi.
perilaku pelaku ekonomi itu mendapatkan, menggunakan, mengembangkan, mendistribusikan. Itu berbeda-beda juga tuh, ya. Aturan main yang digunakan untuk mengatur itu berbeda. Begitu pula objek dan instrumen yang diatur. Baik itu barang, jasa, dan uang. Itu kan beda-beda pengaturan. Sehingga ketika kemudian kita menggabungkan instrumen fiskal dalam syariah, digabungkan dengan instrumen di dalam paradigma tata kelola fiskal yang kapitalistik, nggak nyambung. Dari sisi tiga komponen itu nggak nyambung. Nggak. Nah, eh, apa? Eh, justru nanti di sini kalau itu kemudian ada praktik-praktik yang buruk dari hasil zakat tadi itu, ini kemudian yang disalahkan nanti ya akhirnya hukum syariah. Akhirnya hukum syariah yang disalah. Padahal adalah orangnya yang salah menempatkan hukum syariah tadi. Salah. Nah, jadi begitu, Mas Sandi. Dan menurut Anda, Bung Hatta, sejauh mana pemerintah Indonesia siap mengadopsi konsep keuangan yang lebih adil yang tadi sudah kita bahas dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, Bung? Eh, Kembali kepada tiga komponen tadi. Seberapa siap? Jadi siapnya itu tolak ukurnya tiga tadi tuh. Sudah siap belum? Ya, menggunakan aturan yang digunakan atau rules of the game tadi itu berdasarkan hukum syariah. Siap apa belum? Kalau tidak siap ya nggak bisa. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, sudah siap belum bagaimana mengatur pelaku-pelaku ekonomi ini tadi? Bagaimana dia mendapatkan, menggunakan, mengembangkan, dan mendistribusikannya? Sudah siap belum nih pelaku ekonominya diatur seperti ini? Karena kalau tidak siap diatur dengan ekonomi syariah, ketentuan-ketentuan ekonomi syariah, ya, karena memiliki keyakinan, memiliki pemahaman tentang demokrasi, maka susah. Gitu. Karena demokrasi diajarkan apa misalnya? Kebebasan kepemilikan harta kekayaan. Nah kalau ini kan dalam ekonomi syariah apa? Nggak ada tuh kebebasan, tetapi kebolehan. Dia boleh, ya, boleh memiliki harta kekayaan, tapi dan kemudian diatur dari mana dia mendapatkan, menggunakan, bagaimana dia mengembangkan dan mendistribusikan, kan diatur. Nah kalau itu belum siap diatur dengan itu, karena masih meyakini demokrasi, masih menganggap demokrasi itu sama halnya dengan keadilan, ya susah. Itu artinya nggak siap. Ya. Orang kan selama ini memahami bahwa demokrasi itu adalah diasosiasikan, dipahami adalah keadilan itu sendiri, kan itu salah. Demokrasi dianggap keadilan, kan itu salah paham. Jadi kalau kalau anti demokrasi, anti keadilan, kan tidak begitu. Nah kalau ini belum siap, ya nggak akan bisa siap tuh. Nggak akan bisa tuh ekonomi syariah, instrumen-instrumen fiskal syariah, keuangan syariah itu diterapkan. Nah ini komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah bicara tentang objek dan instrumen yang diatur. Nah ini sudah siap juga belum? Pelaku ekonominya ini diatur berkaitan dengan objek dan instrumen. Dilarang bertransaksi apa barang haram misalnya. Dilarang eh, bertransaksi jasa yang haram misalnya. Nah ini kalau belum siap, ya gara-gara tadi masih juga di salah memahami yang namanya demokrasi, ya maka susah. Ya. Kalau tiga komponen ini tadi tidak siap, ya susah. Dia akan kemudian atau ekonomi syariah itu bisa landing ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi harusnya itu diperhatikan ya, aturan yang digunakan, perilaku pelaku ekonominya, objek dan instrumen yang dia. Boleh jadi yang diatur
dari sisi objek barangnya sama gitu ya. Tapi bagaimana kemudian mengatur distribusi barangnya misalnya. Itu kan bisa jadi berbeda tuh dalam ekonomi syariah. Maka dari tiga komponen ini harus betul-betul diperhatikan sehingga ekonomi syariah tadi itu bisa landing di masyarakat. Jadi apa, ada 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 sisi yang itu kemudian sisi-sisi yang biasanya sangat teknis ya itu bisa di apa mengikuti prosedur yang ada ya, tapi secara yang filosofis ya itu kemudian tidak tidak mau harus mengacu kepada hukum syariah. Karena memang dalam sebuah fakta perbuatan itu kan dalam perbuatan itu kan ada selalu berkaitan juga dengan benda. Nah, apa ada perbuatan, ada bendanya di sana. Sarana prasarananya juga ada di sana. Nah, dalam itu ada bicara tentang dasein, ada dasolen. Dasein itu bicara tentang apa yang apa fakta adanya. Bahwa pisang goreng itu uh, bisa mengenyangkan, semua orang sama-sama paham. Tapi itu pisang goreng itu milik siapa? Yang tergeletak di sana itu milik siapa? Itu kan nggak boleh langsung dimakan begitu saja. Gitu, ya. Ada pengaturannya itu. Minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng pisang goreng tadi itu itu minyak gorengnya dikuasai oleh swasta gitu. Apa digunakan mekanisme transaksinya bagaimana? Apakah menggunakan mekanisme transaksi pasar komoditas yang gambling seperti sekarang atau tidak? Nah, jadi dalam satu fakta itu ada yang menyangkut fakta apa adanya, ada yang menyangkut apa yang seharusnya. Ketika dia bicara fakta apa adanya, disinilah kemudian itu universal berlaku. Tapi ketika dia bicara apa yang seharusnya das solemn, ya, ya, maka itu eh, itu harus mengacu kepada Quran dan hadis. Jadi seperti itu kalau kita ingin lebih filosofis ya bicara tentang eh, penerapan instrumen fiskal ya maupun moneter syariah di dalam konteks yang hukum-hukum sekuler yang seperti sekarang itu. Kira-kira begitu, Mas Adi. Baik, Masya Allah Bung Hatta untuk pemaparannya yang luar biasa ini. Jadi sebetulnya tidak usah cari solusi-solusi yang tadi diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang katanya akan mencari strategi ekstensifikasi atau intensifikasi. Hanya cukup merujuk pada hukum Islam gitu ya Bung, yang sudah valid, rumusnya sudah ada, tinggal dijalankan saja gitu ya Bung. Sangat sederhana. Saya ingin sedikit Ya. menambahkan ini. Contoh ya, soal kemiskinan nih. Kemiskinan kita itu kalau ada sekitar 120 juta jiwa, ini angka tahun yang agak lama sebelumnya ya, ini berdasarkan data-data dari BPJS juga. Kalau rata-rata jumlah anggota keluarga miskin tadi itu 4 orang, ya, total rumah tangga miskin itu berarti 30 juta rumah tangga miskin. Kalau rata-rata satu keluarga itu 4 anggota. Nah, kita kasih 100 juta saja per rumah tangga tadi itu. Duit yang didapatkan berapa? 3.000 triliun yang kita dapatkan. Harus ada anggaran 3.000 triliun. Bisa nggak ngasih orang miskin itu 100 juta per rumah? Supaya dia rumahnya itu nggak nggak gubuk, nggak layak huni misalnya gitu ya. Bisa nggak dikasih 100 juta? Bisa banget itu. Ya. Per tahun ya, dari tahun 2010 misalnya sampai 2018 ya berdasarkan realisasi APBN yang ada itu, yang kami catat
dipotong 25% saja, dipotong tuh 25% setiap tahunnya dari 2010 sampai 2018, apa yang dipotong? Anggaran APBN-nya dipotong 25% saja. Itu ketemu tuh 3.000 triliun. Jadi dalam 8 tahun, itu orang miskin hilang. Habis. Bukan hilang pada mati semua, bukan. Dikasih uang 100 juta. Tapi kenapa logika sederhana ini nggak bisa dilakukan? Ya karena paradigma fiskal kita tadi. Gitu. Padahal seharusnya uang 75 triliun itu sangat gampang untuk makan bergizi gratis, nggak perlu harus menaikkan PPN lagi. Cuma yang bermasalah adalah memang kerangka berpikir fiskal kita yang memang kapitalistik. Rakyat itu tidak dijadikan prioritas, ya. Tidak lagi diayomi dengan betul-betul. Seharusnya tadi bisa, ya. Atau bayar utang dulu deh supaya lunas sehingga kemudian kita tidak tidak dibebani pembayaran utang sampai 1.000 lebih triliun, ya. Bisa gitu. Tapi memang kerangka fiskalnya adalah yang mengharuskan mengharuskan utang. Ini yang jadi masalah. Ya, inilah ketika kita bicara eh, bicara fiskal, ya, eh, yang dirubah, yang diotak-atik, ya teknis-teknis seperti itu aja, nggak menyelesaikan masalah, tidak sampai kepada akar masalah. Ya, kira-kira begitu Mas Anggi. Mungkin nanti kita bahas di lain sesi saja. Ya. Baik, Masya Allah, pemaparannya Bung Hatta begitu luas dan begitu mudah gitu ya Bung Hatta. Tadi dicontohkan minimal setiap tahun 25% saja. Tidak perlu sampai berperiode-periode gitu ya Bung Hatta. Udah sampai Orang 10 tahun. miskin, ya kan? Orang miskin tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi tadi yang Bung Hatta sampaikan, dimusnahkan, bukan, dinaikkan derajatnya. Dan juga utang juga bisa terputus gitu ya Bung Hatta, nggak ini sampai Betul, betul. berabad-abad. Ya, jasa kalau sekali lagi Bung Hatta. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.